Jari dijak rembugan bangun masjid niku mboten enten sing ngucapani mboten. Sedaya setuju merga niku panci wong Islam niku panci tempate peribadatan niku panci ten masjid khususe niku nggih panci do setuju mboten enten sing ngucapani mboten. Tanggapan saya dengar itu ya memang puas dengan yang puas, ya? Iya. Dibandingkan sebelumnya itu kan lebih baik ini. Karena kita tidak bisa untuk memutuskan kalau mereka nggak menginginkan gitu loh. Betul, karena kan ya inilah jadinya ini kan hasil usaha kita bersama seperti itu. Puas kalian ya tidak ada yang komplain sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kubah, kembali lagi bersama saya Ahmad Janal Ubik dari tim PT Anugerah Kubah Indonesia. Kali ini kita kembali lagi di acara kesayangan kita yaitu Kubah Journey spesial. Kita sedang berada di Jawa Tengah, yaitu di Demak. Kali ini kita akan meliput beberapa kubah masjid yang dikerjakan oleh PT Anugerah Kubah Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap di Kubah Official TV untuk mengikuti Kubah Journey spesial Jawa Tengah. Tetap bersama saya di Kubah Official TV. Desa Mulyorjo terletak di sebelah timur Kabupaten Demak, tidak terlalu jauh dari pusat kota Demak, yakni sekitar 20 menit melalui perjalanan darat. Lalu kenapa tim kubah ke desa ini? Ya, tak lain di sini ada salah satu masjid yang menjadi perhatian kami. Masjid At-Taqwa. Dengan bangunan megah dilengkapi dengan kubah masjid yang megah dan juga indah, membuat kami penasaran tentang sejarah dan juga proses pemasangan kubah masjidnya. Ngaten Mas, nggih. Riyen niku masjid niku elek, anane digandani asale kan elek gitu. Nggih. Tur tanahe niku sempit. Lah kebetulan sebelah belakang masjid niku tanah niku didol terus warga nggih terus langsung kula lelangke ten warga sing kepen gelem nuku 1 meter 2 meter kepen makopno niku kurang lebihnya 6 bulan niku telas ditumbas warga kangge pelebaran bangunan masjid. Jarak berapa tahun niku masjid niku wong serda elek niku duwe rencana dibangun. Kagungan modal niku 53 juta, warga niku ngangkon bangun terus ditumbaske besi. Jarak setahun daripada besine do neyeng saiki yuk masjid dibangun, saiki dirubuhke kula niku ngumpulke warga sing mampu niku kula jak rembugan niku setuju sepakat. Terus langsung masjid dibongkar. Terus langsung penarangking warga-warga niku alhamdulillah enten sing maine watu Belanda berapa rit, pasir berapa rit, alhamdulillah jarak berapa tahun niku pun ngadeg sampai lantai 2. Ngoten nggih. Lantai 2 nggih. Nggih, lantai 2. Terus duit lantai kali niku terusan mandek sedelok nglumpuke dana terus langsung didamel kubah sing rin, mboten kubah sing niki. Lah dados bar dandene kubah niku terusan bangun menara niki. Wonten menara niki nggih. Niki menara kira Pak. Menara samping wonten niki. Rin menarane niku kurang, cara gambare niku kurang.
apik, Nggih. saderenge digawe terus rembugan melih, rapat melih, wis gawe menara rada apik bae sisan wong Nggih. masjid rada apik kok menarane kok kurang apik, saiki dirubah menarane digawe model sae terus langsung letaune niku dandani kubah nglanjutke kubah tengah niku. Lah kubane niku serada kurang apik, saiki ditunda dhisik terus ngrintis ngapikke damel ukir-ukuran niku templek-templekke napa dadi lan apik niku terus dibangun karas-karas niki akan terus dadine niku alhamdulillah wa syukurlah warga Mulyorejo tidak mengujiani, cuma takmir sedaya niku Mas cuma menjadi tangan panjangnya warga. Masjid At-Taqwa berdiri kokoh dan megah di tengah-tengah perkampungan. Selain menjadi tempat beribadah warga sekitar, banyak kegiatan yang ada pada masjid ini. Menawi kegiatan Pak Haji, kegiatan datang Masjid At-Taqwa niki selain jamaah salat 5 waktu, wonten kegiatan lintu no mboten kinten-kinten. Enten Mas, enten. Napa mawon saged dipun critakaken Pak Haji? Niku nak selosona niku Nggih. kempalan pengajian Pengawasan nggih. pengajian wong wedok-wedok, yang nggih. putri-putri. Terus nakne minggu Nggih. Fajar Mas, badhe salat subuh niku enten ngaji. Nggih, nggih. Napa jenenge niku lho nafsiri Al-Qur'an. Oh, tafsir Al-Qur'an. Pak Haji, Tafsir nggih. Al-Qur'an sing Nggih, nggih. mimpin Romo Yai Kiswato Al-Kafid. Nggih. Terus anakne Kamis Ponan wonten selapan khususé anggota takmir niku nakne selapan sepisan Nggih. niku di ken kumpul istighosah. Istighosah Pak Haji. Istighosah ngira sekali niku apa jenenge tahlil anu niku lho manakipan. Manakipan, Selapan Pak Haji. sepisan manakipan. Nggih, Gitu. nggih. Enten kegiatan. Dadi mriki setiap Selasa niku rutin. Nggih. Enten setiap minggu pagi badhe salat subuh Nggih. wonten. Kali ini kita geser menuju bagian paling mencuri perhatian kami, yakni kubah masjidnya. Banyak warga sekitar yang kagum dan bertanya-tanya, kubahnya yang lama dulu kemana? Kubahnya sekarang jadi indah, dulu pemasangannya bagaimana? Dan itu dulu pesannya di mana? Menjawab itu semua, tim kubah bertemu langsung dengan Pak Sutrisno yang merupakan salah satu takmir masjid dan kebetulan beliau juga merupakan arsitek dari Masjid At-Taqwa ini. Kali ini kita bersama salah satu takmir masjid di At-Taqwa ini yaitu Bapak Sutrisno. Assalamualaikum Pak Sutrisno. Terima kasih Pak atas waktunya yang sudah diberikan oleh panjenengan kepada kami tim PT Anugerah Kubah Indonesia yang hari ini bisa sowan Pak akhirnya ke Masjid At-Taqwa. Kita jauh-jauh dari Kediri bisa sowan ke masjid yang kubah masjidnya dikerjakan oleh PT Anugerah Kubah Indonesia. Betul. Pak Sutrisno sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak Sutrisno, kali ini kami akan sedikit ngobrol bersama Bapak terkait Boleh. dengan kubah masjid yang sudah terpasang dan dikerjakan oleh PT Anugerah Kubah Indonesia. Sebelumnya kami ingin tanya-tanya nih Pak, karena kami sangat penasaran. Kediri bisa sampai ke Demak, Jawa Tengah. Pertama kali Pak Sutrisno mengenal PT Anugerah Kubah Indonesia dari mana Pak? Awalnya kami bersing dari Google. Google, Pak, memang ya? kami memang ada perencanaan di masjid ini untuk renovasi kubah. Akhirnya saya cari referensi, kita cocok seperti apa. Jadi kan juga tidak langsung menuju ke kubah dari Kediri, tapi referensi ada dari Trenggalek. Terus saya bandingkan dari kualitas, harga dan mutu. Nanti yang jadi karena kan untuk masyarakat, jadi kan harus kita berikan yang terbaik. Akhirnya dengan komunikasi berlanjut, saya ketemu di kubah Kediri itu, akhirnya saya tindak lanjuti, kami komunikasi dengan marketingnya,
Mereka datang survei, saya juga minta detail konstruksi seperti apa. Mereka penjelasan juga alhamdulillah itu bagus sekali untuk penjelasan detail konstruksi yang ditawarkan kepada kami. Kami nanti juga tidak langsung kami juga rapat dengan anggota takmir. Ini legubahnya seperti ini, dan juga untuk pemilihan bentuk, motif itu kita musyawarahkan. Jadi bukan keputusan saya, tapi kemarin dari diameter kita kecilkan karena kalau diameter besar 7 meter kemarin itu hampir kita keterbatasan anggaran, akhirnya kita modif, kita perkecil. Jadi sekitar 6,5. Karena kita anggaran nanti kita perkecil, tapi nanti untuk model tipe kita sudah sepakati, sampai warna kita sepakati dengan motif yang terpasang seperti ini. Akhirnya ada penawaran dari kubah pun kita juga flurkan kepada anggota takmir. Ini harganya seperti ini, waktunya sekian, ada garansi, speknya seperti ini. Akhirnya sepakati, ini mau Pak Tris yang ini bentuknya seperti ini, harganya segini, tidak apa-apa. Akhirnya dengan kesepakatan itu kita kembali, nanti kita sepakat. Saya nanti minta kontrak harga itu. Nah, kebetulan waktu konstruksi ini kan tidak ada plafonnya ya, kita memang plafonnya pakai konstruksi lama dari dak itu, terus ada kekurangan, dikurangi itu. Jadi saya juga tanya, ini termasuk ada PPN-nya tidak? PPh-nya atau tidak, karena ini kan untuk kegiatan sosial, ada tapi bukan untuk komersil. Saya ngikut. Akhirnya dia datang survei, ngasih apa itu brosur, kita pelajari, kita share kepada forum. Akhirnya sepakat yang ini aja Pak Tris, yang ini desainnya ini, motifnya ini, warnanya ini. Oke, akhirnya berlanjut seperti ini. Mohon maaf Pak, untuk ini Pak, sebelum kita lanjut terkait dengan detail kubah masjid yang dikerjakan oleh PT Aki, kami ini masih penasaran nih Pak. Kan tadi Pak Tris menjelaskan bahwa sebelum akhirnya memilih PT Anugerah Kubah Indonesia sebagai partner kontraktor kubah masjidnya, tadi kan ada beberapa opsi atau ada beberapa kontraktor yang mungkin menjadi kandidat nih Pak. Kenapa akhirnya memilih PT Anugerah Kubah Indonesia sebagai partner nih Pak? Bisa dijelaskan? Pertama kami kan juga melihat dari profil dulu, meyakinkan dari pengelolaan perusahaan ini. Saya nanti juga nggak mau, saya sudah jauh-jauh hubungan dengan penyedia jasa yang nanti kurang kredibel. Kita nggak mau. Pertama itu, kedua juga penawaran, kita juga tipe yang kita tawari seperti apa. Akhirnya kita tidak mudah untuk memutuskan, karena kan bukan kerjaan saya sendiri. Kita harus orang banyak, ada beberapa pilihan, pilihan harga, konstruksi, spek kita tawarkan, akhirnya dijatuhkan kepada PT Akoba, PT Aki Pak ya. Aki betul. Nah, itu yang kenapa kita milih itu, pertimbangannya itu. Betul. Kita nggak tahu, namanya jauh, belum tentu nanti pabrik Edi atau duduk, kita kan nggak tahu betul, Pak. Kita juga tidak melihat YouTube-nya, tapi kita cuma kompani profilnya, kita kok agak bonafit, akhirnya kita pilih ke sana. Kita nggak mau nanti kan juga namanya zaman sekarang, kalau kita nanti untuk identitas penyedia jasa nanti kurang jelas, kita kan nggak mau gitulah. Kurang terpercaya. Tapi alhamdulillah akhirnya setelah membuktikan sendiri Pak. Sempat googling tadi sangat menarik sekali. Jadi mulai mengenal PT Aki itu dari googling, akhirnya membuktikan. Sempat survei ke sana Pak? Sempat ke sana. Akhirnya mengetahui nih Pak, pabriknya PT Anugerah Kubah Indonesia dalam proses pembuatan kubah itu akhirnya yakin Pak ya? Yakin, saya juga ke workshopnya juga melihat cara prosesnya. Saya juga sempat melihat, jadi saya juga tahu sendiri, dan hasil itu juga saya sampaikan kepada bapak-bapak. Sempat dibawa ke forum Pak bahwa ini loh hasil saya dari sana seperti ini. Saya lihat workshopnya, kantornya, otomatis kan itu kan pertimbangan saya untuk menyepakati ini loh yang kita pilih, kita pilih seperti itu. Akhirnya PT Anugerah Kubah Indonesia lah yang menjadi pilihan dari takmir masjid dengan beberapa pertimbangan itu tadi. Untuk motif sendiri nih Pak, ini kan untuk prosesnya tadi kan sudah dijelaskan, mulai dari panjenengan mengetahui PT Aki itu dari Google, setelah itu sampai berkunjung ke workshopnya, pastinya kan ditawari oleh tim kami terkait dengan beberapa spek, mulai dari motif, diameter, terus habis itu model. Ada beberapa pilihan, ada mobil bawang.
model Madinah. Iya betul. Itu banyak model. Itu saya taruhkan semua. Model seperti itu harganya sekian, model ini sekian. Akhirnya ya kita yang sesuai dengan kondisi keuangan takmir dibelah itu. Nah, untuk warna kemarin juga kita sampaikan kepada rekan-rekan takmir, warna mana yang cocok dipilih sebenarnya kan biar kok nggak nganu dengan sekelilingnya kan nggak mungkin kita cari warna yang beda dewi dengan yang sekitarnya karena sudah ada yang lain-lain ini biar agak match. Dan kan sesuai dengan sekitarnya, iya gitu. Jadi ya kita nanti kemarin untuk model itu ada yang model bawang, model Madinah macam itu toh. Akhirnya kita yang itu yang kita milih itu. Ada yang model setengah bola. Kita yang cocok kok itu dengan kondisi masjid saya gitu loh. Itu. Kalau mulai proses komunikasi nih dengan sales kita, sales PT Anugerah Kubah Indonesia terkait dengan pertimbangan tadi dijelaskan untuk konstruksi dan lain sebagainya. Pelayanan dari sales PT Anugerah Kubah Indonesia seperti apa Pak dalam memberikan edukasi kepada Bapak sebagai calon customer? Kalau saya mengamati ya itu memang sudah bagus, sudah layak lah untuk pemberian info kepada aku sudah detail apa yang saya tanyakan sudah juga dijawab dengan normatif, tidak dibuat-buat. Otomatis saya juga bisa menilai mana yang komentarnya ini kok nggak pas. Saya juga dikit-dikit kan juga tahu teknik, masalah kualitas, ketebalan plat, diameter pipa, ketebalan pipa, jaraknya saya diskusi sampai detail itu. Sedetail itu karena nanti nggak saya hitung seperti nanti kan ini kan ada beban tambahan di konstruksi toh. Betul Pak. Kalau nggak saya hitung nanti kan beban tambahan di konstruksi nanti kalau nggak terencana nanti kan malah membebani yang sudah ada. Betul. Saya hitung seperti itu. Platnya tebalnya berapa, ketebalan diameter berapa, diameternya pipa berapa. Saya juga ada pertimbangan nanti untuk tonase yang untuk itu berapa ton. Betul. Itu. Setelah mengetahui spek atau material yang digunakan PT Anugerah Kubah Indonesia, akhirnya sesuai Pak. Sesuai. Terus penjelasan dari marketingnya pun juga sudah memuaskan. Untuk apa yang saya inginkan sudah dijawab semua dengan baik. Gitu, seperti itu. Lanjut ke ini Pak. Setelah tadi proses pemesanan, pemilihan motif, akhirnya Bapak memilih motif dan model seperti yang bisa sama-sama kita lihat Sobat Kubah. Saat proses pemasangan nih Pak, kita kan waktu itu sempat kontrak itu kan ada beberapa perjanjian terkait waktu pasang. Betul. Mengenai proses pemasangan kubah sendiri di Masjid At-Taqwa ini seperti apa Pak? Apakah sesuai dengan waktu yang sudah dijanjikan atau kalau di kontrak itu 3 minggu, tapi sebelum 3 minggu sudah selesai. Oh lebih cepat justru. Karena kemarin kan 3 minggu itu kan juga perjuangan cuaca kita kan nggak tahu di atas. Kemarin juga alhamdulillah tidak ada kendala waktu dalam untuk pemasangan. Kita kontrak 3 minggu efektif, tapi mungkin 2 minggu sudah selesai. 2 minggu sudah selesai, 2 minggu selesai. Masya Allah. Berarti waktunya lebih cepat Pak. Lebih cepat. Dengan penyelesaian waktu 2 minggu, itu ada kendala apa aja Pak? Mungkin bisa secara teknis tidak ada. Tidak ada. Mulai dari tim pasang, alhamdulillah tidak ada. Bisa lancar-lancar saja, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak ada. Oh ya Pak, tadi saya lupa menanyakan, kubah Masjid At-Taqwa ini terpasang tahun berapa ya Pak? 2019 kalau nggak salah. 2019. Pokoknya pas rame-ramenya COVID. Oh iya 2019. 2019 itu kan kalau kita hitung sampai 2022 ya kurang lebih 3 sampai 22 tahun. 4 tahun ya. Iya 4 tahun ya, 4 tahun. Mulai dari 2019 sampai 2022 itu selama kubah terpasang ada kendala Pak mungkin dari belum ada. Mudah-mudahan tidak ada. Amin. Kan belum ada ya mudah-mudahan tidak ada. Amin. Berarti belum pernah bocor. Tidak pernah ya belum ada laporan dari ini belum ada. Mungkin ya aman-aman. Alhamdulillah. Dan aman terus ya. Untuk ini Pak tanggapan karena ini tadi ini bukan hanya sekedar keinginan Pak Sutresno. Bukan. Sebagai keinginan masyarakat. Sebagai takmir masjid, tapi ini adalah hasil musyawarah dari takmir masjid. Setelah kubah yang dikerjakan oleh PT Anugerah Kubah Indonesia ini selesai Pak, apa tanggapan dari takmir masjid sendiri terkait dengan kualitas yang sudah dikerjakan? Monggo, jadi Pak. Waktu kubah datang kita juga kumpul, kubah selesai kita kumpul, tim jenengan mau pamit juga kumpul. Oh, sering komunikasi. Jadi gitu, saya nggak mau dikomplain anggota takmir yang lainnya setelah petugas Anda nanti sudah pulang. Jadi waktu pamitan
tak suruh ngoreksi semua, mumpung tenaganya masih di sini. Betul, ada kurangnya disampaikan karena ini jauh. Saya nggak mau nanti saya yang repot, manggil lagi, nggak efektif lah. Akhirnya waktu petugas jenengan itu mau pulang, saya kumpul dengan teman-teman, tak suruh evaluasi semua. Itu kan masalahnya kan baik untuk saya kan belum tentu baik untuk yang lain, kan relatif toh. Akhirnya mereka sudah menyepakati itu sudah layak diterima dan ada berita acara kan. Betul, ada berita acara itu ya memang itu sudah kita sepakati semua. Alhamdulillah. Saya nggak mau setelah nanti tim teknis pulang ada yang komplain, lah itu kan nggak efektif. Mumpung masih ada, mana yang kurang nanti diperbaiki waktu orang masih di sini. Tapi setelah apa namanya dikumpulkan ternyata tidak ada komplain sama tidak sekali. Ada. Semua sudah menerima dengan bulat, sudah diterima layak diterima untuk pengujian kubah ini. Alhamdulillah. Itu kalau dari intern ini Pak, pengurus takmir ya. Kalau dari jamaah sendiri Pak atau warga sekitar nih, kan tidak mungkin ya warga sekitar tidak melihat, artinya kan melihat juga kualitas kubah yang dibangun oleh PT AKI. Tanggapan Pak masyarakat sekitar seperti apa? Tanggapan saya dengar itu ya memang puas dengan yang dibandingkan sebelumnya itu kan lebih baik ini. Karena kita tidak bisa untuk memutuskan kalau mereka nggak menginginkan gitu loh. Karena kan ya inilah jadinya ini kan hasil usaha kita bersama seperti itu. Puas kalian ya tidak ada yang komplain sih. Masyarakat sekitar atau jamaah puas Pak ya. Pak mohon maaf, tadi kan Bapak sempat menjelaskan kubah sebelumnya. Nah ini saya ingin tanya nih, kalau sebelumnya atau sebelum kubah panel itu sebenarnya sudah ada kubah Pak ya? Ada, dulu kubah itu kan dari konstruksi beton. Oh beton banyak, sebelum jadi itu, panel itu kan satu paket dengan konstruksi gedung kan. Waktu bareng itulah ada pertama rawan bocor, kedua itu juga model yang dikerjakan itu kan nggak sesuai dengan gambar. Akhirnya banyak yang komplain, masuk kubah nggak seperti itu. Akhirnya ya dibangun seperti yang ideal dengan sekitarnya itu. Tapi kan kita kemarin kan tidak hanya sekedar membuat kubah panjenengan, kita juga modif ring. Modif ring, custom gitu Pak ya? Di custom karena kan yang saya inginkan itu kan nggak beda dengan diameter yang ada. Kita perkecil dari 7 meter sekian jadi 6,5. Kita tambah kolom, kita tambah variasi. Jadi waktu diameter asli dari panjenengan untuk R-nya kelilingnya kan supaya nanti pas ini duduknya pas di ring. Saya komunikasi dengan marketing jenengan, kita dikasih gambar, terus saya juga acuannya gambar itu untuk diameter supaya nanti tidak geser. Ada draftnya Pak ada. Berarti Pak Sutresno sudah mengalami beberapa pengalaman Pak ya, mulai dari pasang kubah yang berbahan beton. Kendalanya adalah tadi dikatakan bocor Pak ya kalau pakai beton. Setelah berganti dengan produk konstruksi ini panel. Produk panel, alhamdulillah tidak ada kendala Pak ya. Belum ada. Mudah-mudahan nggak ada Pak. Jangan belum ada. Oke Pak, yang selanjutnya nih Pak, kalau diindikasikan atau ada indikator angka 1 sampai 10 untuk kubah yang terpasang di Masjid At-Taqwa ini yang dikerjakan oleh PT Anugerah Kubah Indonesia, nilainya berapa Pak? Kalau saya nilai 9 ya, alhamdulillah. Nilai 9 hampir sempurna karena apa? Seluruh keinginan saya itu bisa terwujud. Alhamdulillah. Dari diameter, warna, teknis itu saya juga puas. Alhamdulillah. Itu mungkin itulah kalau menjenengan minta nilai 9 Pak ya. Ini hanya Pak Sutresno, belum lagi nanti kalau ada pengurus kemungkinan lebih Pak ya. Bisa jadi. Alhamdulillah. Hampir mendekati semua kan punyanya Gusti Allah yang betul sekali. Pak Terus mohon maaf, ini yang terakhir nih Pak Terus. Ini kan kebetulan Masjid At-Taqwa ini kan berdiri di Mulyorejo, Cangkring, Demak, Jawa Tengah. Betul. Kami mohon ada pesan nih dari Pak Sutresno kepada Sobat Kubah yang ada di rumah, yang mungkin saat ini masih ragu dengan kualitas kubah yang dikerjakan oleh PT Anugerah Kubah Indonesia. Pak Sutresno sendiri sudah mengalami atau membuktikan selama proses yaitu tahun 2019 sampai tahun 2002, alhamdulillah tidak ada kendala. Kami ingin Pak Sutresno berbagi nih Pak, berbagi pengalaman, berbagi cerita atau rekomendasi kepada Sobat Kubah khususnya di Mulyorejo, di Cangkring, Jawa Tengah ini Pak. Silakan Pak. Ya mungkin sebagai rekomendasi bagi para panitia pembangunan masjid yang mungkin ada rencana pembangunan kubah. Ini memang cara kubah yang modern ya, kubah modern bisa disesuaikan dengan keinginan kita, juga bisa disesuaikan dengan tipe maupun budget masjid.
Inilah yang setelah kita alami, yang terpaksa seperti ini, ya ini lebih ekonomis, lebih cepat, dan mungkin juga bisa lebih tahan lama dan cepat, pengerjaan lebih cepat untuk daripada nanti tipe kubah-kubah yang lain. Jadi mungkin kalau ada sebagian takmir masjid yang mau ada renovasi kubah, ini mungkin salah satu rekomendasi untuk bisa jadi pilihan untuk menjadi penyedia jasanya dari Aqobah Kediri, PT Anugerah Kubah Kediri. Itu karena kami sudah membuktikan dari secara teknis, kualitas memang ya sudah standar bagus. Itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kami dari tim PT Anugerah Kubah Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktunya Pak, atas kepercayaannya kepada PT Anugerah Kubah Indonesia dalam mengerjakan kubah di Masjid At-Taqwa ini. Harapan besar dari kami mewakili dari tim PT Anugerah Kubah Indonesia, semoga kubahnya berkah, awet Pak Patris, dan semoga Masjid At-Taqwa ini semakin ramai jamaahnya, juga masyarakat sekitar senang dalam melakukan kegiatan-kegiatan di Masjid At-Taqwa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Saya juga terima kasih. Mudah-mudahan berkah semua. Amin, amin, amin. Oke Sobat Kubah sekalian, itu tadi adalah Kubah Journey spesial Jawa Tengah, terkhususnya di Kabupaten Demak. Terima kasih sudah mengikuti Kubah Journey kali ini. Jangan lupa tetap ikuti Kubah Official TV. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga pakai Kubah. Tidak ada masjid yang paling sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Tidak ada masjid yang paling indah, karena keindahan semua hanya milik Allah. Hal yang paling penting dalam membangun masjid bukan apakah masjid itu besar atau indah saja, namun bagaimana cara kita agar masjid yang kita dirikan bisa makmur dan bermanfaat untuk orang lain. Bangga pakai Kubah.